Jangan heran kalau ratusan orang datang ke kawasan wisata Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu tujuannya tentu berburu kuliner Secret Lovers. Tapi ternyata masih banyak juga loh wisatawan yang was-was, takut salah pilih warung atau bahkan kena harga yang gak sesuai. Lalu gimana caranya ya supaya bisa makan nikmat plus hemat anti kantong jebol? Seperti biasa kan, ini cewek tuh biasanya kayak lihat dulu mana aja yang kemungkinan itu tuh kayak menarik, terus juga reviewnya bagus, kayak gitu kita coba datengin. Terus kayak sekiranya ini kayaknya oke deh, kayak gitu. Ratingnya ya? Ratingnya itu. Ragam pilihan santapan ala kaki lima yang khas dan otentik, kawasan Simpang 5 Kota Semarang memang punya daya tarik. Misi saya kali ini menemukan santapan yang rasanya juara dengan harga yang bikin dompet tetap menyala. Nah, triknya bisa mengandalkan informasi dari warga lokal Secret Lovers. Becak. Pak, Simpang 5 muter ya, Pak? Biar sekalian keliling, saya pilih naik becak. Bonusnya lagi, kita bisa menikmati suasana kota sambil berburu rekomendasi. Ini kalau kita misalnya mau makan yang enak murah ada rekomendasi nggak? Soalnya warungnya banyak banget loh di sini. Kalau misalkan Mas mau cari nasi pecel di sini Mbok Sador. Nasi pecel Mbok Sador. Terus apa lagi, Pak? Misalkan cari soto, Mbak Lin, khas Soto Mbak Kudus Lin. itu. Oke. Di sekitar simpang sini. Oh, ada lagi, Pak, nasi Ada ayam. lagi nasi ayam ke tempat Pak Supar, nasi ayam goreng. Nasi ayam goreng Di itu ya. Jalan Mosyudi. Oke. Ratusan pedagang kaki lima yang memadati area jantung kota Semarang ini sukses bikin saya bingung. Mau pilih yang mana ya? Setiap penjual punya menu, porsi, dan kualitas yang berbeda. Maka wajar ya kalau harganya tidak selalu sama. Yang paling penting, jangan malu bertanya harga sebelum memesan ya Secret Lovers. Pak Mulyono, pengayuh becak yang sudah lebih dari 20 tahun mangkal di Simpang 5 menyebut, memang tidak ada standar harga makanan di sini. Karena jenis makanan yang dijual sangat beragam, jadi harganya pun tentu tidak bisa disamaratakan. Menariknya, katanya sih warung ramai belum tentu paling murah, dan warung sepi pun belum tentu mahal. Kalau menurut Bapak biar nggak kena warung yang mahal nih ya, biar nggak kena warung yang nutuk istilahnya gitu, Ya, tuh ya. gimana Pak milihnya gitu? Yang seperti apa? Kalau di simpang kan ada tulisan harga tarif juga. Oh, Misalkan Mas mau ke sini, lihat kan ada tarif harganya. tarif harganya di warung-warung itu Iya ya? kan ada itu. Oh, jadi tanya-tanya dulu kalau udah cocok harganya dipesen, Ya. kalau enggak ya jangan dipesen gitu ya. Iya. Setelah dapat rekomendasi, kita ke salah satu kuliner legendaris khas kota berjuluk Port of Java. Yap, tahu gimbal. Wah, baru sampai lokasi, auto makin bingung nih Secret Lovers. Sampai di sini pusat tahu gimbal agak pusing juga sih. Ada sekitar belasan lapak yang menjual sama loh. Tahu gimbal Pak Edi, tahu gimbal Pak Edi, tahu gimbal Pak Edi, tahu gimbal Pak Edi. Tapi tadi Bapak tukang becaknya, saya dikasih rekomendasi di Pak Edi yang ini. Semuanya memang terlihat sama menariknya ya. Dari banyaknya lapak tahu gimbal yang berjejer, saya menjatuhkan pilihan sesuai bocoran dari Pak Mulyono. Kita coba yuk Secret Lovers. Ternyata di warung ini saya tidak melihat daftar menu atau harga yang dipajang. Nah, kalau gitu jangan asal pesan ya, tanyakan dulu harganya. Saya mau pesen satu porsi. Ini memang harus dadakan gini? Enggak. Ini memang apa? Buat sih, Mas. Oh, buat stok. Ya. Oh, nanti buat stok tapi yang ada udah siap ya. Udah. Oke. Tapi kalau satu porsi berapa Bang ini? 25. 25. Itu pakai telur. Oh, pakai telur. Kalau nggak pakai telur Ini nggak pakai telur 20. 20. Oke, tapi dapat gimbal ininya. Udah Udah pasti dapat ya. Pasti, ya. Tapi porsinya sama ya. Sama porsinya sama. Oke, kalau minumnya kayak es teh gitu berapa? Es teh 5.000, 5.000, es jeruk es jeruk 7.000. 7.000. Meskipun tidak memajang daftar harga tertulis, tenang Secret Lovers, nominalnya masih bersahabat. Sang penjual mengaku sengaja tak memasang daftar harga karena mayoritas pelanggannya sudah paham betul patokan harga di warungnya. Bahkan ia jarang menaikkan harga seporsi tahu gimbal.
Paling hanya di momen-momen tertentu saja saat harga bahan pokok melonjak menjelang hari raya. Itu pun cuma naik tipis aja ya, biar pelanggan nggak kabur. Ya kan kalau lebaran kan ibaratnya kayak Momen khusus ya. dagang di pasar kan pada Ikut, oh. prema ya. Oh, Ikut jadi harga ikut-ikutan itu. Misalnya naiknya jadi berapa kalau tahu gimbal? 30 Om. Oh, naik 5.000 ya dari harga normal. Ya. Puas menyantap tahu gimbal, mata saya tertuju pada warung nasi liwet ayam yang dari tadi nggak pernah sepi. Bahkan sampai bikin pembeli rela antri tuh. Wah, jelas bikin kepo nih Secret Lovers. Katanya sih, salah satu indikasi warung makan murah dan enak di area wisata, ya ditandai dari antrian yang mengular. Bener nggak ya? Begitu masuk, langsung ada selembar menu lengkap dengan harganya. Wah, nilai plus untuk kebanyakan pembeli biar tahu harga pasti. Eits, tapi harga yang tertera harus dibaca teliti ya, karena nominal tergantung pada jenis dan banyaknya lauk pauk yang bakal kita pilih nanti. Ayam mendada nanti harganya beda lagi ya. Oh, oke, berarti si harga dari tergantung lauknya ya. Nih. Jadi nasi ini polos nih 17 nih kata mbaknya, polos, nasi liwet polos ya, cuma sayur tok sama telur tuh 17. Nah kayak gini ya, ini nih 17.000 nih, sama kuah ya. Sama kuah sama sayurnya 17, tapi ketika pengen sayap, pengen kepala, pengen dada, pengen ceker, harganya beda-beda ya? Beda-beda harganya. Oh ya, pokoknya harganya masing-masing ya hitungannya, jadi nggak ada harga patokan, yang penting pilihan kita ya. Kerupuk nanti sendiri lagi ya. Menariknya, kalau lagi musim liburan, Bu Widodo tidak pernah mematok harga wisatawan. Jadi harganya tetap normal tuh, seperti hari-hari biasa. Sang penjual mengaku, kalaupun terpaksa ada kenaikan harga, itu bukan karena memanfaatkan momen liburan, melainkan akibat naiknya harga sembako di pasar. Harganya ini belum lama naik sih. Karena apa, musim liburan atau apa biasanya? Karena bahan-bahannya naik harganya. Tapi kalau lagi musim liburan rame gitu, bisa juga nggak sih mbak naik? Enggak, kalau lebaran juga enggak. Tetap ya? Oh, oke. Pantesan aja tuh, antrian pembelinya ramai terus. Pelanggan pun nggak perlu khawatir kena getok harga. Bahkan nggak sedikit wisatawan luar kota yang juga merasa makan dengan aman dan ketagihan. Salah satunya Salis yang punya tips sederhana nih biar nggak kena getok harga, anti kecewa. Sama seperti biasa kan, ini cewek tuh biasanya kayak lihat dia dulu mana aja yang kemungkinan itu tuh kayak menarik, terus juga reviewnya bagus, kayak gitu kita coba datengin. Terus kayak sekiranya ini kayaknya oke deh, kayak gitu. Ratingnya ya? Iya, ratingnya itu kita lihat dulu, oh ternyata kayaknya oke. Terus mungkin komen-komenannya kayaknya ini recommended gitu. Nah itu langsung kita datengin. Terus ternyata tadi udah makan juga, ternyata enak juga. Iya. Secara harga gimana Mbak Salis? Masih terjangkau sih, Aman. menurut saya aman. Ada daftar Alhamdulillah. harganya gitu? Nggak lihat sih, tapi ya asal makan aja, yang penting enak gitu. Oke. Meski perut sudah mulai full kekenyangan, jujur saya masih penasaran nih, ingin coba kuliner legendaris Simpang 5 lainnya. Salah satu yang sayang banget kalau dilewatkan, tentu nasi pecel Mbok Sadur yang sudah tersohor di kalangan warga lokal dan wisatawan sejak puluhan tahun silam. Pecel Mbok Sadur dikenal punya cita rasa bumbu yang khas, pilihan sayuran yang segar, serta topping yang melimpah. Dan yang pasti, harganya tetap ramah di kantong. Di sini, buku menu beserta daftar harganya dipajang jelas di setiap meja. Gak heran, warung ini selalu jadi incaran wajib para wisatawan. Tadi punya saya kalau seporsi gitu berapa Bu? 20. Isinya nasi, telur, peye, udah 23. Itu udah standar ya Bu ya? Sudah, walaupun hari libur atau apa liburan segitu terus harganya. Nah, pokoknya udah segitu ya? Oh iya, jadi udah harga pas ya? Ibu kalau pakai telur, tempe, peye harganya berapa? 23.000. Kalau yang telur perkedel? Telur berkedel sama peyek sama. Sama, 23. Oke, jadi udah bonus peyeknya ya. Satu peyek kacang, satu peyek teri. Udah bonus. Ternyata terbukti ya Secret Lovers, wisata kuliner di Simpang 5 Semarang soal harga yang ditawarkan masih aman. Dari semua tempat yang saya kunjungi, hampir semua warung patok harga masih sangat wajar. Rata-rata harganya mulai dari 20 ribuan saja.
Mahal atau murahnya harga yang dibayar tentu balik lagi ke pilihan dan kebutuhan setiap pembeli. Jurus ampuhnya simple, rajin bertanya dan komunikasi yang baik dengan penjual. Ya, jadi kunci utama biar nggak ada salah paham di akhir. Meski keberadaan restoran modern kian menjamur, eksistensi warung kaki lima terbukti masih jadi primadona, baik bagi warga lokal maupun para wisatawan. Tak sekedar menawarkan harga yang lebih ramah di kantong, warung tenda kaki lima juga menyuguhkan suasana hangat dan bernostalgia bagi para penikmatnya. Karena itu, komitmen menyediakan tempat makan yang ramah pelanggan bakal menjadi incaran.